apa tujuan Allah sampai putra Isa atau Yesus itu dikasih siksa dan digantung di kayu salib. Karena itulah supaya terjadi penebusan, ada yang mau mati ganti manusia berdosa, maka pertama dia harus adalah manusia, karena yang berdosa adalah manusia, yang kedua harus tidak berdosa. Nah, manusia semua ini berdosa, nah ada yang terkecuali. Jadi tidak bisa ada manusia yang jadi juru selamat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Maka dibutuhkan yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa ini Allah, tapi Allah bukan manusia. Bagaimana supaya muncul juru selamat? Kalau begitu Allah harus menjadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soro ini. Apa tujuan Allah mengirim putra kandungnya ke dunia ini disiksa di atas kayu salib? Jadi di dalam kekristenan ini memahami konsep dosa itu cukup sulit. Kemudian memahami konsep ketuhanannya itu semakin sulit. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Salam Bapak Pendeta Esra, mau tanya ya, apa tujuan Allah sampai putra Isa atau Yesus itu dikasih siksa dan digantung di kayu salib? Apakah Allah memang berkehendak begitu kepada Yesus itu supaya dikasih sengsara putranya? Bukankah Yesus itu datang di dunia untuk mengajar kepada manusia untuk melaksanakan cara hidup yang benar dan selamat? Begini, Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk mengajar cara hidup lalu orang selamat dengan cara hidup itu. Tidak. Kita ingat bahwa di Matius 20:28 Yesus bilang anak manusia datang ya untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi tujuan Yesus datang itu memang untuk menebus orang berdosa. Bukan hanya untuk mengajar cara hidup, lalu dengan cara hidup orang selamat, itu namanya salvation by works. Selamat dengan berbuat baik. Dan itu bukan kekristenan. Kekristenan itu dimulai dengan penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Jadi Yesus memang datang dengan tujuan itu. Kalau Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi bukan cara hidup yang membuat selamat, tapi kepercayaan, iman kepada Kristus yang telah menebus, itu yang menyelamatkan. Tapi kenapa sampai Allah harus mengaruniakan putranya untuk mati di salib seperti itu? Ya karena hukuman untuk dosa manusia itu adalah mati. Kalau kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 17, ya Tuhan bilang semua buah pohon dalam taman ini boleh makan, yang satu tidak boleh, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah setelah itu kita melihat ternyata manusia tidak mati, ada masih hidup panjang sampai 930 tahun. Tapi mati di situ itu bukan mati secara jasmani, mati rohani, terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah, makanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tapi karena mereka mati rohani terpisah dari Allah, lalu mereka juga mengalami kematian jasmani. Ya, lalu akhirnya kalau tidak solusi ya mati secara kekal di dalam neraka. Nah, manusia berdosa itu harus dihukum dan hukumannya mati. Maka Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa ialah maut. Kalau ada orang yang mau mengganti manusia, ya dia ganti untuk menerima hukuman itu, yaitu mati. Nah, karena itulah maka Allah Bapa di surga mengutus putranya untuk menggantikan manusia. Menggantikan manusia, ya harus mati karena hukuman dosa Allah mati. Nah, kalau ada yang mau mengganti manusia, ya harus mengalami kematian. Tapi dia bukan hanya dia mengalami kematian, tapi dia juga harus tidak berdosa. Karena kalau dia juga berdosa terus dia mati, ya dia mati untuk dosanya sendiri, tidak untuk menebus orang lain. Kalau dia tidak punya dosa, lalu dia mati, maka dia matinya dia tuh menebus orang yang berdosa. Tapi kalau saya sendiri berdosa, terus saya mau mati menebus orang berdosa, ya jangankan menebus saudara, saya mati ya menebus saya sendiri, itu pun belum tentu bisa menebus seluruh pelanggaran saya. Ya, karena itulah supaya terjadi penebusan, ada yang mau mati ganti manusia berdosa, maka pertama dia harus adalah manusia, karena yang berdosa adalah manusia, yang kedua harus tidak berdosa. Nah, manusia semua ini berdosa, nah ada yang terkecuali. Jadi tidak bisa ada manusia yang jadi juru selamat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. 'Maka dibutuhkan yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa ini Allah, tapi Allah bukan manusia. Kalau ada orang yang mau mengganti manusia, ya dia ganti untuk dosanya sendiri, tidak untuk menebus orang lain. Kalau ada yang mau mengganti manusia, ya harus adalah manusia, karena yang berdosa adalah manusia, yang kedua harus tidak berdosa. Nah, manusia semua ini berdosa, nah ada yang terkecuali. Jadi tidak bisa ada manusia yang jadi juru selamat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Maka dibutuhkan yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa ini Allah, tapi Allah bukan manusia.
Bagaimana supaya muncul juru selamat? Kalau begitu Allah harus menjadi manusia. Disinilah iman kita. Allah menjadi manusia. Sedangkan itu gerombolan sebelah itu selalu menuduh kita bahwa kita ini menjadikan seorang manusia menjadi Tuhan. Siapa yang bilang manusia jadi Tuhan? Kita juga tidak percaya manusia bisa jadi Tuhan. Tuhan pun tidak bisa membuat manusia jadi Tuhan. Apalagi kita. Tapi bahwa Tuhan menjadi manusia, Allah menjadi manusia, apa susahnya? Apa mustahilnya? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, tapi memang Allah juga tidak bisa berhenti menjadi Allah. Sehingga pada waktu Natal itu, bukan Allah berubah menjadi manusia, tapi Allah mengambil hakikat manusia tanpa kehilangan hakikat ilahi. Makanya jadilah Yesus dengan pribadi yang unik. Satu pribadi, dua tabiat, dua hakikat, kealahan dan kemanusiaan. Nah, nanti setelah itulah dia sudah tersedia juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Maka ingat, hukuman dosa adalah mati. Karena itulah juru selamat itu harus mati. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Esra Soru ini. Jadi memahami konsep dosa di dalam agama Kristen ini memang cukup sulit. Apalagi kita memahami konsep ketuhanan di dalam agama Kristen ini semakin sulit lagi. Di mana tiga Tuhan itu mereka jadikan satu. Tritunggal. Kemudian memahami konsep dosa di dalam agama Kristen itu, kalau kita berbuat salah, kita tidak bisa minta maaf. Kita harus ada orang lain yang kita korbankan. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus itu menebus dosa mereka dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Padahal Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu menebus dosa manusia. Bahkan Yesus pun merasa sangat ketakutan ketika digantungkan di atas kayu salib. Kemudian pendeta Esra Soru pernah menjelaskan, ada kalanya Yesus itu bertingkah laku seperti manusia, ada kalanya Yesus itu bertingkah laku seperti Tuhan. Jadi sifat ketuhanan Yesus itu ketika dia mengatakan, "Hei diamlah, dosamu sudah diampuni," itu berarti dia itu menunjukkan ketuhanannya. Dan ada saatnya Yesus itu menunjukkan kemanusiaannya ketika di bumi ini. Ketika Yesus itu merasa lapar, merasa haus, pengen BAB, itu menunjukkan kemanusiaannya. Makanya konsep dosa di dalam agama Kristen itu sangat sulit dipahami dan sama sekali tidak masuk akal. Apalagi konsep ketuhanan di dalam agama Kristen ini yang gak masuk akal lagi. Tuhannya ada tiga kemudian dijadikan satu, Tritunggal. Jadi buat teman-teman di sini kita harus bersyukur bahwa kita itu terlahir beragama Islam, memeluk agama Islam. Jadi kepada teman-teman di sini silahkan dibagikan videonya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.